Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf kali ini pengambilan gambarnya tepat di pinggir jalan sehingga berisik. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Video kali ini kembali tentang aktivitas di Puyuh KRI. Bagaimana aktivitasnya? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, aktivitas di Puyuh KRI pagi hari ini dimulai dengan menyuci keranjang bekas antar puyuh. Kebetulan sudah kotor karena beberapa hari ini kita mengantar puyuh dalam keadaan hujan. Selain itu pula, dikarenakan ini juga karena musim hujan, maka pengantaran untuk selanjutnya mungkin lebih banyak menggunakan mobil atau minibus yang tertutup, sehingga keranjangnya tentu harus lebih bersih. Peternak puyuh pada umumnya mengirim puyuh menggunakan keranjang bekas lengkeng ini karena relatif lebih tahan terhadap hujan atau air dibandingkan menggunakan dus bekas anak ayam atau DOC, dan juga mudah kita bersihkan atau kita cuci kalau kotor. Keranjang bekas buah ini biasanya impor dari Thailand. Kalau kita isi puyuh siap telur atau PST umur sekitar 30 sampai dengan 35 hari, bisa muat sekitar 20 sampai dengan 25 ekor. Atau bisa juga kita mengisi puyuh atau PST sesuai dengan jarak yang akan kita kirim. Semakin jauh jarak yang akan kita kirim PST, tentu semakin jarang kita isi puyuhnya. Keranjang bekas ini kalau di daerah Bekasi dijual seharga 15 sampai dengan 20.000 per pieces. Sebelum terjadinya COVID-19, harga keranjang ini relatif lebih murah dibandingkan dengan sekarang, karena menurut penjualnya, saat setelah terjadi COVID lebih banyak dicari oleh orang karena ini multifungsi, bisa dipakai untuk berbagai keperluan, baik itu untuk hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, juga bahkan hewan. Saat membeli keranjang ini di agen, saya malah ketemu dengan dari pedagang ikan, katanya juga menggunakan keranjang ini untuk dagangannya. Keranjang ini bukan hanya kita gunakan untuk mengirim puyuh siap telur, tetapi bisa juga kita untuk penggunaan sehari-hari di kandang, seperti memindahkan puyuh dan sebagainya. Berbeda dengan dus bekas DOC atau bekas anak ayam, biasanya sebelum kita pakai kita wajib untuk menyemprot dengan desinfektan supaya virus-virus atau kuman yang ada melengket di dus bisa mati. Namun kalau untuk keranjang ini cukup kita cuci bersih saja, tidak perlu kita semprot dengan desinfektan. Akan tetapi, jika kita masukkan puyuh yang kebetulan sudah tertular virus atau bibit penyakit, tentu juga kita harus semprot supaya tidak menular ke puyuh yang sehat yang kemudian kita masukkan ke dalam keranjang ini. Kalau sudah dicuci kemudian dikeringkan, selanjutnya bisa kita gunakan kembali.
Sahabat Puyuh KRI sekalian, hari ini di Puyuh KRI selain menyuci keranjang tempat untuk mengirim puyuh, juga mencuci nampan yang biasa kita pakai untuk tampungan air sebagai pelembab di dalam mesin tetas. Setelah anak puyuhnya menetas, biasanya banyak bulu-bulu halus dan juga kotoran dari dioki yang menempel di nampan yang perlu kita bersihkan supaya bisa kita gunakan kembali pada saat penetasan yang berikutnya. Nampan ini bisa juga kita gunakan untuk tempat pakan anak puyuh atau dioki umur 1 sampai dengan 10 hari setelah menetas. Dan biasanya kita menggunakan ram atau kawat ram di atasnya supaya pakan halusnya tidak diecer-ecer baik dengan kaki maupun paruhnya dioki. Jadi nampan ini selain kita pakai sebagai untuk tempat air saat penetasan, juga kita pakai sebagai tempat pakan untuk dioki yang baru menetas. Dilanjutkan mengambil serbuk gergaji di tempat pembuatan kusen. Serbuk gergaji ini nantinya akan kita pakai untuk menutup kotoran puyuh. Sore harinya kembali melayani konsumen yang membeli puyuh ke KRI. Kebetulan datang langsung ke KRI dan membawa sendiri juga keranjangnya. Ini adalah pembelian eceran sebanyak 50 ekor dan di dalam keranjang kita isi sekitar 25 ekor. Sebenarnya kalau yang datang langsung ke Puyuh KRI untuk membeli puyuh, baik puyuh jantan maupun puyuh siap telur atau PST, 1 ekor pun pastinya dilayani. Berbeda dengan apabila harus diantar karena menyangkut ongkos kirim atau ongkir yang tidak sesuai apabila pembeliannya di bawah 50 ekor. Biasanya konsumen yang mau membeli atau mengambil sendiri puyuhnya ke Puyuh KRI biasanya pesan terlebih dahulu. Harus ada perjanjian sebelumnya supaya stoknya ada. Tetapi juga apabila pembeliannya di bawah 50 ekor, kadang ada stok setiap hari, tetapi walaupun ada juga kadang kekurangan stok atau kehabisan. Jadi solusi yang terbaik tentu harus pesan terlebih dahulu supaya stoknya ada. Oke, sahabat Puyuh KRI sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Jangan lupa tonton juga video-video Puyuh KRI yang lainnya, baik mengenai tutorial cara memelihara puyuh dan perlengkapannya, serta aneka ragam kegiatan atau aktivitas yang rutin di Puyuh KRI yang berhubungan dengan peternakan puyuh tentunya. Oke sahabat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.